Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Bang Yarta PPL. Apa kabar sobat semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia. Pada konten kali ini kita akan coba membahas masalah maraknya peredaran pestisida palsu dan bagaimana cara kita mengantisipasi supaya tidak dapat pestisida palsu. Karena itu, saksikan terus Bang Yarta PPL. Petani sebagai pengguna sangat dirugikan karena harga pestisida palsu sama dengan harga produk aslinya, tetapi dengan kualitas yang jauh bahkan sangat rendah. Begitu juga produsen pestisida, mereka juga akan merasa dirugikan karena terkait hak kekayaan intelektual, termasuk diantaranya paten, hak cipta, hak desain industri, merek dagang, hak varietas tanaman, dan indikasi geografis. Berdasarkan hasil penelitian Institut Pertanian Bogor, penggunaan pupuk dan pestisida palsu juga membuat struktur tanah menjadi rusak dan berbuntut turunnya hasil produksi. Pestisida yang asli efektif, sementara yang palsu malah bisa menumbuhkan organisme pengganggu tanaman karena di dalam racikannya itu terdapat kimiawi yang merangsang pertumbuhan mereka, kata salah seorang dari Institut Pertanian Bogor. Pengawasan pestisida memang harus diperketat, apalagi jumlah formulasi pestisida yang terdaftar di Kementerian Pertanian sangat banyak. Menurut data Ditjen PSP mencatat jumlah pestisida yang terdaftar di Kementan saat ini mencapai angka 4.437 formulasi. Kementerian Pertanian khususnya Ditjen PSP terus berupaya melakukan pencegahan peredaran pestisida dengan melakukan penguatan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida atau biasa kita kenal dengan istilah KP3, baik di pusat maupun daerah. Selain itu melakukan sosialisasi pembinaan terhadap kios, pengambilan sampel di tingkat produsen atau pabrik, distributor, dan kios, koordinasi dengan Satgas Pangan di Bareskrim Polri, dan koordinasi dengan Asosiasi Pestisida, Crop Life, dan Crop Care Indonesia. Pestisida palsu memang masih banyak beredar. Saat ini ditemukan sekitar 10-20% pestisida palsu yang beredar di pasaran. Zona merah atau daerah sentra produksi pertanian seperti di Jawa Tengah dan di Jawa Timur sangat rawan terjadi ataupun ditemukannya pestisida palsu. Modus yang digunakan pelaku usaha nakal memalsukan pestisida antara lain dengan menggunakan botol bekas. Botolnya asli namun isinya dicampur atau dipalsukan. Bahkan mengganti sebagian isi botol dengan bahan lainnya atau bahkan diencerkan sehingga konsentrasi bahan aktif pestisida menjadi lebih kecil dari seharusnya. Lantas bagaimana cara kita mengenali pestisida palsu ini? Dilansir dari buku panduan singkat anti pemalsuan pestisida yang dirilis Crop Life Indonesia, petani bisa mewaspadai pestisida palsu dengan memperhatikan kemasan maupun isi dari pestisida palsu itu dengan cara diantaranya. Yang pertama, perhatikan botolnya. Apakah di belakang label ada bekas lem berwarna putih atau kuning? Yang kedua, apabila label terdiri dari 2 lembar, cobalah buka lembar pertama, dan bila tidak dapat ditempel lagi dengan mudah maka terindikasi pestisida tersebut palsu. Yang ketiga, perhatikan labelnya baik-baik. Apakah ada nomor batch? Yang keempat, perhatikan tutup botolnya. Apakah ada bekas lem? Dan apakah menempel sempurna? Atau bahkan miring? Yang kelima, apabila dibuka, apakah menggumpal, warna cairan dan baunya berbeda? Pestisida yang terdaftar dan dijual secara resmi di Indonesia telah mengikuti sejumlah pengujian untuk memastikan efektivitasnya terhadap organisme, terhadap manusia, lingkungan, dan tanaman pertanian. Dengan demikian, pestisida tersebut berfungsi dengan baik untuk melindungi tanaman pertanian dari kerusakan dan meminimalisasi kehilangan hasil panen. Sangat dianjurkan pedagang dan petani selalu waspada agar tidak memperoleh pestisida dari sumber-sumber yang tidak jelas. Peredaran pestisida palsu di masyarakat sangatlah meresahkan petani. Mereka sudah beli dengan harga yang mahal, tetapi mereka tidak mendapatkan kualitas sesuai dengan yang diinginkan. Berikut ini kita akan coba mengecek apakah pestisida tersebut terdaftar secara resmi atau tidak. Begini caranya.
Cara mengecek apakah pestisida yang kita miliki terdaftar atau belum bisa dilakukan dengan menggunakan Android, bisa juga menggunakan laptop ataupun PC. Langkah pertama yang kita lakukan adalah melakukan pengetikan di mesin pencarian sistem informasi pestisida. Pada kolom pencarian kita ketik, kemudian kita enter, sehingga muncul tampilan seperti ini. Baik di Android ataupun di laptop hasilnya tetap sama seperti ini. Kita klik yang paling atas, sistem informasi pestisida @PSP Kementerian Pertanian. Setelah diklik akan muncul tampilan seperti ini, sistem informasi pestisida. Kita dapat memilih apa yang ingin kita cari. Rekap berdasarkan merek dagang, bahan teknis ataupun bahan ekspor. Sekarang kita coba berdasarkan merek dagang. Kita klik rekap izin pestisida merek dagang. Muncullah tampilan seperti ini. Di sini banyak menu tampilan, utama, formula, kimia, komoditas, perusahaan, dan admin. Tetapi kita fokus kepada kolom pencarian data. Ya, seperti yang tampak pada layar. Pada kolom pencarian data ini kita ketikkan pestisida apa yang akan coba kita cari. Sebagai contoh, kita akan coba mengecek pestisida Sidalaris. Berarti pada kolom pencarian ini kita ketik Sidalaris. Setelah diketik, kemudian kita enter atau cari, maka tampil. Setelah kita enter, maka keluarlah tampilan seperti ini. Di sini sangat jelas sekali terlihat merek dagang, bahan aktif, deskripsi singkat. Kemudian bahkan ada cara pemakaian. Di kolom berikutnya ada perusahaan, jenis izinnya, bahkan ada tanggal akhir dan nomor pendaftarannya. Sangat komplit. Jadi yang pertama kita klik dulu di pencarian pestisida apa yang ingin kita cari, sehingga muncul tampilan yang seperti ini. Sekarang kita akan coba mencari pestisida yang lain. Di sini kita akan coba Granali. Granali ini kita enter, sehingga muncul tampilan seperti tadi yang lengkap. Ada merek dagang, bahan aktif, deskripsi singkat. Pada kolom berikutnya cara pemakaian, kemudian ada perusahaan, jenis izin, tanggal akhir, dan nomor pendaftaran. Sederhana bukan? Sekarang kita akan coba kembali ke tampilan awal. Setelah tadinya kita lakukan adalah rekap izin pestisida berdasarkan merek dagang. Sekarang kita akan coba rekap izin pestisida berdasarkan sasaran atau komoditas. Bentuk tampilannya sama persis, tetapi tampilan bawahnya agak berbeda karena di sini adalah rekapitulasi izin pestisida berdasarkan sasaran atau komoditas. Sekarang kita akan coba memasukkan salah satu jenis pestisida. Di sini Bang Yarta akan coba memasukkan Roundup tulisannya. Kemudian kita klik cari. Pada layar ditampilkan tujuan Roundup untuk apa, kategori dan merek dagang. Bahkan di sini ditampilkan per komoditas, jenis-jenis tanaman atau gulma apa saja yang menyerang dan apa saja yang bisa diberantas dengan menggunakan Roundup. Cukup lengkap, bahkan cukup komplit. Kita tinggal mencari satu persatu tanaman apa yang kita budidayakan, serta untuk memberantas jenis gulma apa. Tampaknya sangat mudah dan Bang Yarta pikir semua orang dapat menggunakan aplikasi ini, baik dengan menggunakan Android, PC, ataupun laptop. Yang pasti harus terkonek ke internet, alias kita memiliki data untuk mencari.
Oke Sobat Tani semuanya, demikianlah konten kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Oh ya, Bang Yarta kembali mengingatkan untuk sobat semua yang baru pertama kali mampir ke channel Bang Yarta PPL, jangan lupa untuk tekan like, share, and subscribe, serta nyalakan loncengnya untuk mengetahui konten-konten Bang Yarta selanjutnya. Akhir kata Bang Yarta ucapkan, salam tani.